Berjumpa lagi dengan saya Nisita Wardani. Hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah akuntansi, keuangan, dan biaya terapan. Nah, di dalam mata kuliah ini kita menggunakan kasus dari PT Jogja Farm. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu terkait dengan bukti transaksi, terkait dengan bukti pemakaian barang gudang. Oke, teman-teman bisa sambil melihat bukunya, yaitu di buku 2, yaitu buku terkait dengan bukti transaksi. Silakan teman-teman buka di halaman 53. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan bukti pemakaian barang gudang. Jadi, PT Jogja Farm di sini menggunakan beberapa barang yang ada di gudang, mulai dari persediaan, bahan penolong, lalu kemudian ada bahan baku. Nah, sekarang saya akan mencontohkannya cara mengisinya bagaimana. Oke, kita mulai dari transaksi yang nomor 1 di bukti pemakaian barang gudang pada tanggal 4 Januari 2017. Di sini ada keterangan yaitu golongan persediaan khususnya untuk sediaan kantor. Lalu ada kode akun di kredit yaitu 137 dan diminta untuk Departemen Administrasi dan Umum. Nah, teman-teman di sini diminta untuk mengisi di bagian yaitu yang saya beri tanda warna kuning dan warna hijau. Yang di bagian warna kuning ini ada keterangan akun pembantu di kredit. Jadi, karena sudah ada yaitu kode akun di kredit atau kepalanya, akun kontrolnya, sekarang kalian akan mencari kode akun pembantu di kredit untuk barang kertas, ballpoint, spidol, dan cartridge. Itu ada atau tidak? Nah, coba teman-teman kembali melihat di panduannya, yaitu di buku 1. Di buku 1 ini mengenai buku panduan dari cara pengisian bukti-bukti transaksi, lalu ada jurnal. Nah, sekarang kita cari, kira-kira ada tidak untuk akun pembantu persediaan, yaitu sediaan kantor khususnya di sini, di bagian keterangan di buku 1. Oke, lalu sambil membuka teman-teman, jadi ada keterangan bahwa akun pembantu aktiva yang di halaman 19 di buku 1 itu untuk sediaan kantor dengan kode akun 137 dengan barang kode akun pembantu yang diminta adalah kertas, ballpoint, spidol, cartridge. Di sini ternyata tidak ada teman-teman, sampai kita cari di halaman 20 juga tidak ada. Jadi, jika tidak ada, tidak perlu kalian isi di bagian ini. Sampai di sini paham ya? Jadi, yang pertama kalian lihat dahulu kode akun di kreditnya apa, yaitu di sini adalah akun kontrolnya 137. Lalu kemudian diminta untuk mencari akun pembantu kreditnya untuk barang apa, yaitu kertas, ballpoint, spidol, dan cartridge. Nah, ternyata untuk bagian persediaan itu tidak ada kode akun pembantu di kreditnya untuk kertas, ballpoint, dan spidol serta cartridge. Lalu kita geser ke sebelah kanan. Geser di sebelah kanan, di sini ada keterangan yang di debit adalah pusat biaya atau akun di debit. Jadi, teman-teman diminta untuk mencari akun di debit, yaitu untuk Departemen Administrasi dan Umum. Kode akunnya berapa untuk Departemen Administrasi dan Umum untuk biaya tersebut? Silahkan teman-teman cek. Kira-kira di bagian biaya administrasi dan umum itu ada di halaman berapakah di buku 1? Yaitu karena ini biaya berarti kode akunnya adalah 5. Jangan lupa teman-teman. Nah, di sini silakan dicek ya. Jadi ada di halaman 43. Halaman 43 untuk biaya administrasi dan umum ada nggak ya kira-kira? Oke, ada, yaitu 551. Ini akun kontrolnya untuk di debit. Nah, sama semua kan dimintanya Departemen Administrasi dan Umum. Jadi tinggal ditarik ke bawah.
Atau teman-teman bisa menuliskannya di buku 2, yaitu 1 per 1, 551, 551. Nah, terus kemudian akun pembantu dari biaya administrasi dan umum ada tidak untuk akun pembantu biayanya? Silahkan teman-teman buka di halaman keterangan akun pembantu biaya di buku 1, yaitu halaman 20 hingga 22. Kita cari satu-satu. Ya, mulai dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, lalu kemudian biaya diinspektan, ada biaya pemeliharaan kebun, biaya gaji dan upah. Nah, kita cek di halaman 22, ternyata ada akun pembantu biaya untuk administrasi dan umum, yaitu untuk kode akun 551. Nah, kita cari kira-kira kertas, ballpoint, spidol, cartridge ini masuk ke dalam bagian mana ya? Oh, ternyata dia masuk ke biaya stationery. Jadi kalian tuliskan angka 61. Nah, jadi kalau di jurnal debitnya adalah kode akunnya 551.61. Lalu kemudian untuk di kreditnya itu adalah yaitu kode akunnya 137, tidak ada akun pembantu untuk kontrolnya. Sampai di sini apakah kira-kira teman-teman paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Berarti kita pindah ke bagian, coba kita lihat lagi di nomor 2. Oke, kira-kira bagaimana teman-teman? Nah, caranya sama kayak tadi, yaitu teman-teman harus memperhatikan dahulu kira-kira di bagian ini diminta apa, yaitu untuk golongan persediaan bahan penolong. Bahan penolong, kira-kira di buku 1 nomor 135 itu ada nggak sih pembantu biayanya untuk pembantu persediaannya untuk pupuk kimia, pupuk kandang, dan insektisida? Ternyata di halaman 19 untuk persediaan bahan penolong, kode akun 135, akun pembantu kreditnya ternyata ada, yaitu pupuk kimia nomornya 06, lalu pupuk kandang itu 07, lalu pupuk insektisida ternyata nomor 08. Jadi nomornya 6, 7, dan 8 untuk kode akun pembantu kreditnya. Jadi kalau ditulis untuk pupuk kimia, kode akun pembantu kreditnya berapa? 135.06. Nah, terus dimintanya untuk apa sih di sini? Ternyata untuk departemen pembantu di seksi perkebunan. Oke, kita cek seksi perkebunan. Apakah ada kode akun kontrolnya untuk di pusat biaya atau akun yang di debitnya? Kita cek untuk seksi perkebunan. Seksi perkebunan berarti ada di bagian keterangan untuk biaya berapa tadi teman-teman? Nomor 5. Jadi teman-teman harus lihat akun pembantu biaya untuk seksi perkebunan nomornya berapa, yaitu di halaman 40 ya, 531. Berarti tinggal ditulis 531 ke bawah. Oke. Kalau sudah, sama kayak tadi, diminta untuk mencari akun pembantu di bagian debit. Berapakah dia akun pembantu biaya untuk seksi perkebunan? Kita cek lagi kembali teman-teman di halaman 21. Ternyata untuk pupuk kimia, insektisida, terus pupuk kandang ada di bagian halaman 20, yaitu nomor pembantunya adalah 17, 18, dan 19. Kira-kira sampai di sini paham tidak teman-teman? Kalau belum paham, saya berikan satu contoh lagi ya. Oke. Untuk transaksi nomor 14. Aduh, kebetulan ini sama kayak tadi ya. Berarti teman-teman harus cek kembali, yaitu golongan akun persediaannya adalah bahan penolong. Nah, kode akun di kreditnya di sini adalah 135, yaitu 135 untuk akun pembantu di kreditnya
pupuk kimia, pupuk kandang, dan insektisida ada di halaman keterangannya halaman 19, yaitu 06, 07, dan 08. Lalu kemudian diminta untuk apa? Diminta untuk ternyata departemen pembantu di seksi perkebunan. Di seksi perkebunan di sini kode akunnya berapa tadi teman-teman? Coba kita cek ya. Itu ada keterangannya di halaman 40 di buku 1, masih buka buku 1 ya. Itu untuk seksi perkebunan 531. Nah, tinggal kita tuliskan 531 ini ke bawah. Oke, lalu kemudian akun pembantu biayanya untuk pupuk kimia, pupuk kandang, dan pupuk insektisida itu 17, 18, dan 19. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman untuk informasi dari bukti pemakaian barang? Saya harap teman-teman paham ya sampai di sini. Nah, kalau ini sudah paham, berarti teman-teman saatnya beralih untuk di buku ketiga, yaitu mengenai buku 3 tentang formulir-formulir dan laporan. Jadi teman-teman mengisi jurnal khusus. Nah, cara pengisian jurnal khusus gimana? Oke, kita buka bersama-sama ya di halaman ke-1. Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk jurnal khusus penjualan di bulan Januari, lalu halamannya adalah berapa? Nah, karena kalian mengerjakan untuk kasus PT Jogja Farm, berarti kita tuliskan di sini PT Jogja Farm. Lalu jurnal khusus penjualan untuk bulan Januari, benar ya teman-teman ya, dipastikan di buku 3-nya halaman 1. Oke, sudah. Lalu kemudian nomor halamannya adalah 1, karena kita nomor 1. Oke, halaman ke-1. Nah, di sini untuk mengisi bagian jurnal penjualan, teman-teman harus melihat kembali bukti transaksi yang ada di buku 2, yaitu kita buka bersama-sama. Untuk jurnal penjualan posisinya itu asalnya dari bukti transaksi faktur penjualan. Jadi teman-teman silahkan lihat di halaman 10. Nah, di halaman 10 ini ada keterangan bahwa pengusaha kena pajaknya adalah PT Sutra Mulia, alamatnya di Semarang. Lalu kemudian jenis barang yang dijual adalah kokon. Lalu banyaknya jumlah barang 500 kg, seharga satuannya 72.500, dan jumlahnya yang dibayarkan nanti adalah 39.875.000. Nah, cara ngisinya bagaimana? Itu dimulai dari tanggalnya 18 Januari, atau kalian bisa menuliskannya seperti ini, atau mau 18/01/17 juga boleh. Lalu kemudian keterangannya apa? Yaitu penjualan kokon kepada PT-nya siapa? Yaitu PT Sutra Mulia. Bagaimana jika kolomnya tidak muat yang ada di buku teman-teman? Kalian bisa langsung menuliskan PT Sutra Mulia saja juga tidak apa-apa. Ya, ini kebetulan saya pakai Excel, jadi saya akan menuliskan lengkap, yaitu penjualan kokon untuk PT Sutra Mulia. Nah, saya geser ya teman-teman. Oke, nomor fakturnya berapa sih? Yaitu di sini F17/01. Lalu kode akun yang dipakai apa saja? Yaitu ingat ya, untuk mengisi di jurnal khusus di sini hanya memperhatikan kode akun kontrolnya. Jadi 121, 203, dan 411 untuk kode akun dari bukti faktur penjualan. Nah, sekarang kita lihat bareng-bareng teman-teman. Ini kan di nomor 1 ternyata kode akunnya itu adalah 121.01. Jadi 01 akun pembantunya kalian abaikan saja. Yang kita tulis adalah kode akun kontrolnya.
tinggal kalian isi, yaitu berapa jumlahnya? 39, 875, 39, 875, benar, terus kemudian 1, 2, 3. Nah, di bagian PPN keluaran, PPN keluarannya berapa? Yaitu PPN-nya 3, 6, 2, 5, 23. Oke, lalu kemudian di sebelah kirinya, sampingnya lagi, kode akun 411, yaitu 36, 250, 23. Oke, nah, jadi teman-teman di sini itu ada kolom bagian debit dan sisi kredit. Debitnya piutang dagang, kreditnya ada PPN keluaran dan penjualan kokon. Untuk tanggal yang berikutnya juga sama, yaitu tanggal 19 Januari 2017 atau 17. Sama ya keterangannya ya, penjualan kokon kepada siapa? Di sini yang diminta adalah CV sejahtera. Berarti tinggal kalian isikan CV sejahtera. Nah, CV sejahtera ini nomor fakturnya berapa? Yaitu F17-02. Lalu piutang dagangnya untuk di bagian sisi debit, kode akun sisi debit itu berapa teman-teman? Di sini jumlahnya adalah 31.900.000. Lalu kemudian PPN-nya berapa? Yaitu 2,9. Lalu kemudian untuk yang bagian penjualan kokonnya berapa? Yaitu 29 juta. Oke. Nah, begitu dengan seterusnya. Berarti tinggal kalian pindahkan. Isikan maksud saya. Isikan untuk tanggal 20 juga sama. 20 Januari _17. Nah, terus penjualan kokon kepada siapa? Penjualan kokon kepada, penjualan kokon kepada PT Patal. Patal Maharaja Silk. Oke. Terus kemudian jumlahnya di sini nomor bukti transaksinya F17-03. Nomor untuk di bagian sisi debit piutang dagangnya berapa? 63.800.000. 63.800.000. Terus PPN-nya berapa? Yaitu untuk kode akun PPN 203 berarti 5.800.000. Itu lagi. Maaf, angkanya kebanyakan. Oke. Terus satu lagi bagian penjualan kokon yaitu 58 juta. Nah, jika ini sudah selesai nanti sampai di bagian bukti transaksi ke berapa ya teman-teman? Ke-6, teman-teman berarti nanti akan ketemu angkanya berapa hasil rekapannya. Nah, saya lanjutkan saja ya biar teman-teman tidak bingung, yaitu dengan cara berarti nomor tanggal 26. Nah, saya pindahkan saja ini. Oke. Nah. Oke, untuk tanggalnya saya rapikan ya. 26 strip Januari _17. Lalu untuk tanggal 27 Januari 17 sama 28 Januari 2017. Oke. Nah, di sini Nah, terus penjualan kokonnya untuk siapa yang di tanggal 26? Di tanggal 26 penjualan kokonnya untuk CV Sutra Alam.
Lalu kemudian di tanggal 27 ini untuk siapa? Yaitu PT siapa teman-teman? Yaitu PT Patal Karya Mandiri. Patal Karya Mandiri. Lalu kemudian di tanggal 28 untuk siapa? Yaitu PSA Pasucen. Nah, oke, sama kayak tadi, tinggal kalian pindahkan saja, postingkan angka-angkanya. Nah, totalnya adalah 279.125.000 untuk di bagian piutang dagang, lalu kemudian untuk total di PPN keluaran 25.375.000. Di bagian penjualan kokon, ini angkanya adalah 253.750. Nah, cara merekapnya bagaimana? Cara merekapnya adalah, yaitu kalian membuat rekapan, di bagian bawah buku tersebut kan ada rekapan. Jadi, cara merekapnya adalah, yaitu direkap per akunnya. Yaitu di sini berarti kalian akan merekap per akun, teman-teman. Oke, saya pindahkan dahulu untuk bagian rekapitulasi. Nah, untuk kode akun di sini kan yang di sisi debit adalah 121, tinggal kalian tulis 121. Terus kemudian di bagian sisi kredit untuk kode akunnya adalah 203 dan 411. Caranya adalah bagaimana? Yaitu tinggal memindahkan saja. Berarti untuk di kredit ini kode akunnya adalah, oke, saya hapus ya, ke left. Ke left. Oke. Nah, jumlahnya berarti yaitu karena ini dikerjakan langsung di Excel, langsung aja sama dengan ini. Oke. Dah. Terus di bagian totalnya sudah langsung otomatis ya. Nah, terus kemudian di bagian kredit itu untuk kode akun 203 berarti langsung aja. Oke. Terus di bagian penjualan kokon juga sama langsung. Nah, totalnya ini harus balance ya teman-teman. Nih, ini saya warnakan kuning. Ini berarti mohon di sini harus balance. Jika kalian tidak balance, berarti kalian salah dalam melakukan rekapitulasi jurnal. Dan kesalahan itu sumbernya dari mana? Yaitu kesalahannya dari saat memosting di bagian sini. Oke. Untuk minggu ini kalian diharapkan menyelesaikan buku 2 sampai di bagian bukti pemakaian barang gudang tadi. Lalu kemudian cara mengisi di bagian setelah buku 2 selesai, dilanjutkan dengan mengisi di bagian jurnal khusus, yaitu di bagian jurnal penjualan. Setelah jurnal penjualan selesai, berarti tinggal dilanjutkan sama, yaitu mengisi di bagian jurnal pembelian, terus ada jurnal pengeluaran kas, hingga nanti sampai terakhir. Nah, jika ada pertanyaan untuk bagian jurnal pembelian, saya contohkan ya teman-teman. Nah, contohnya kalau untuk di bagian pembelian juga sama kayak tadi, yaitu yang dibeli apa sih barangnya? Beli disinfektan. Dari siapa? PT Joanna. Tinggal kalian masukkan saja kode akun-akunnya. Lalu jika sudah, nanti direkap per sesuai kode akunnya. Nah, ketika bagian sisi debit tidak ada kode akunnya, berarti kalian tinggal langsung menuliskan di sini, di bagian kolom lain-lain. Sama halnya juga di sisi kredit. Jika di kredit ternyata tidak ada kode akun yang dituliskan di dalam form, tinggal kalian pindahkan di sisi kredit. Jika sudah selesai di bagian jurnal ini, dilanjutkan langsung ke bagian rekapitulasi jurnalnya. Nah, jika sudah berarti tinggal nanti kalian sama kayak prosesnya ini, harus sama dengan prosesnya jurnal penjualan, harus sama-sama balance. Oke, sekian penjelasan saya minggu ini. Jika kalian ada yang belum paham dengan materi hari ini, dimohon untuk terus menghubungi saya. Dan jika nanti ada yang masih bingungkan,
kalian bisa saling berkonsultasi dengan saya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Selalu sehat selalu ya. Dadah.